Sugeng dalu Mas Joko Suseno ya. Sungguh beruntung nama Anda dikasih nama orang tua itu Joko. Jadi sampai umur tua pun Anda tetap Joko ya. Yang di luar daerah kalau belum tahu Joko itu apa artinya, kalau di Jawa istilahnya itu Joko itu laki-laki yang masih perjaka itu ya, Joko. Nah itu yang buat di luar daerah artinya seperti itu ya. Nama Joko itu orang yang ya intinya masih perjaka terus ya, karena namanya Joko ya. Terus aku mau mulai dari mana ya, gak enak Mas Joko Suseno. Kalau mantan saya sih dulu namanya Joko Santoso. Jadi mengingatkan tuh kan, namamu tuh jadi namamu mengingatkanku dengan mantan masa laluku. Kenangan aku bersama dia, naik motor dengan knalpot brong breng breng breng. Yo, itu waktu aku umur 25. Sekarang ki ya wis tuwir kata pendukungnya Lemon. Ya wis tuwir lah, namanya juga sudah 42 ya. Nah, masalah ini jangan tarik ke belakang, namanya pendendam. Iki kita dari kata-katanya ki rada halus ya. Ada sedikit sabarnya. Orang ini Mas Joko Suseno. Meh kepleset aku nih Joko Santoso. Ya. Ini Mas ya itu kembali lagi, manusia itu ada yang pasrah karena ketidakberdayaan ketika dihina, diejek, hanya ya bisa menjalani hidup, hanya biarlah nanti Tuhan yang membalas ya. Itu saya dulu, saya tuh sebetulnya dulu nggak berpikir untuk Tuhan untuk membalas, yang penting aku jalani aja kehidupan ini. Oh ya tenuwun, yang penting aku jalani kehidupan dulu, kehidupan ini dulu ya ikuti perjalanan hidup ya gitu. Nah karena ya itu, karena ketidakberdayaan, karena tidak ada dana, jadi mau berontak bagaimana ya nggak bisa, akhirnya ya pasrah jalani kehidupan ini ya. Terus beda cerita kalau mungkin ya ada orang yang sudah meminta kebutuhan apa yang dia minta, terus masih dihina, diancam, ini ya pasti tentunya akan marah. Itu apalagi orang yang punya duit pasti akan melakukan tindakan pelaporan atau melawan dari segi hukum, ya itulah ya. Masa lalu ya bagi saya, sekali lagi bagi saya masa lalu itu penting. Kalau bagi kalian mungkin nggak penting ya. Kalau orang baik semua terus nanti setannya ikut siapa ya, nanti ayam pada ketawa dong ya. Manusianya baik semua terus yang jahat siapa ya. Itu wes nggak usah panjang kali lebar ya. Wes intinya seperti inilah ingatanku tuh, ingat dengan sendirinya, nggak saya paksakan. Nama Joko Suseno dengan sendirinya nanti otakku tuh langsung twing, Joko Santoso. Dulu ketika medik-medike Mas biasa Bandungan hawane adem. Wes ya, itu sedikit flashback masa laluku. Oh ada lagunya ya nih. Oh Kelengkeng Bandungan ya. Kelengkeng, kelengkeng Bandungan. Apa ya? Rasa bentuke cilik-cilik, rasane enak tenan, kurang lebih lagunya seperti itu. Yang dari luar Pulau Jawa bisa searching lagu Kelengkeng Bandungan yang dinyanyikan almarhum Didi Kempot ya.
pendukungnya lemon tambah mumet nonton kontenku. Melayu rono melayu rene melayu rono melayu rene. Nah, kuwi lah ya. nek mumet scroll saja. Oke. Ketika saya membuat video tentang lemon, kreak membuka sedikit masa lalu atau track recordnya lemon masa lalu ya. Kreaknya lemon banyak yang berkomentar masa lalu tidak penting, masa lalu biarlah berlalu, masa lalu semua orang punya masa lalu. Emangnya ibu ini sudah suci tidak punya masa lalu? Masa lalu ya tidak penting ya, bagi saya penting. Kok rodok ngegas mbak? Iya, karena kasih paham orang-orang seperti ini tuh harusnya pakai nada ngegas, karena ini ada di medsos, saya masih bisa mengontrol ya. Mengontrolnya pakai R ya, ingat R-nya disertakan, kalau tidak disertakan nanti bisa bahaya ya. Ini yang nyambung saja, yang nggak nyambung ya wes mending scroll wae daripada sirai mumet lihat konten-konten saya. Nah, kenapa saya state video ini ya, ini masa lalu harus dilihat ya. Nih, ketika si Ahmad Hanafi ini ya sebelum menikahi istri ini 3 satu kantor ya, harus dikasih peragaan nih karya lemon. Kalau nggak gitu tuh maaf ya, ininya nggak nyampe ya. Ahmad Hanafi ini 3 kantor, 1 kantor ya. Ini yang di dan ini yang dinikahi ya sekarang ya. Ini di ya Sintina nomor HP diambil, dibuat apa itu pinjol 50 jeti ya, mungkin kemungkinan besar untuk ini nikahi si sekarang. Nah, ini lagi bahagia-bahagianya senyum nih ya. Ini sudah nah, karena ini tidak mengetahui masa lalu si pasangannya, lagi bahagia-bahagianya nih ya, lagi mau naik ring 1 hari 10 ronde 20 ronde kan, lagi seneng-senengnya kan, lagi baru-barunya kan ya. Terus mau 1 hari 20 ronde atau 1 jam 3 ronde, lagi seneng-senengnya kan. Nah, ketahuan kalau si suaminya ini ya punya kasus kayak gini. Jadi apa? Ngedrop, shock, kaget. Iya, saya pastikan si istri ini buktinya ketika untuk menjadi saksi belum siap, karena apa? Pasti shock, nggak nyangka. Ini saya posisikan sebagai istrinya nih. Duh, gue lagi seneng-senengnya jadi pengantin baru ya, lagi seneng-senengnya bergoyang ria ya. Terus kok suami saya kayak gini ya, pura ini otak pura bisa mulak malik ya, ngebleng ya. Terus yang kena dampak siapa? Keluarga besarnya, apalagi ini diekspos di medsos ya. Ya ini kenapa saya bilang masa lalu itu penting ya, supaya tahu ini orang itu siapa, ini tahu orang itu asal mulanya dari mana, itu penting ya. Ya ini yang tidak memperdulikan masa lalu, asal seneng gabrul, akhirnya endingnya seperti ini. Jadi berabe kan? Yang rugi siapa? Yang nyesel siapa? Yang kena mental siapa? Ya? Mulai berpikir waras gitu loh kreak-kreaknya. Ini loh, saya bikin video seperti ini, saya kasih contoh yang agak contoh lain, bukan ke huru-hara skincare. Ini ada yang nggak nyampe kreak-kreaknya lemon kok ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah berusaha untuk membuat mereka ini menjadi waras. Kalau kalian bisa berpikir waras, itu saya ikut bahagia kok ya. Kalau si andenya
seandainya tahu si perempuan ini ya yang dinikahi, pelajari dulu, telusuri dulu masa lalunya seperti apa ya, tentu hal seperti ini nggak akan terjadi ya, dan keluarganya pun nggak akan malu, dia pun nggak akan shock, dia pun nggak akan sedih ya. Banyak kejadian ya, makanya berhati-hati ya. Kenapa saya putuskan selama ini 15 tahun enggak ya, sorry itu saya bukannya saya enggak ya itu, karena banyak orang yang mau sama saya mungkin hanya untuk bergoyang ria, untuk menuju ke arah kehidupannya ke depan untuk yang menjadi lebih baik, itu belum ada ya. Maaf, sorry itu saya bukannya saya di sini untuk menyembuhkan diri saya. Mungkin ini ya, kalau saya buat video seperti ini ada kok yang bisa berpikir seperti ini, Mbak penampilanmu aja kayak lampeng dapur atau gombal dapur aja kok pede. Ada yang bilang seperti itu, saya pastikan ya. Ya, kenapa? Sekali lagi masa lalu itu penting ya. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalani kehidupan ke depan ya. Banyak kasus-kasus seperti ini, udah tahu residivis ya, dibela mati-matian. Residivis itu wes gini, wes nggak usah jauh, lihat di sekelilingmu, tangga-tanggamu ya, yang mungkin pencuri ayam atau yang suka gini ya, mungkin tobat-tobat ya, nanti suatu saat akan gini lagi. Maling ayam pun kalau tidak lagi punya uang itu akan kambuh lagi. Wes gitu weh, nggak usah dur-dur. Iki aku ngomong kayak gini sebanyak yang nggak paham, banyak yang nggak mudeng ya. Lah wis biasa iki kadang perempuan sekarang tuh penampilannya tuh hanya di ini gini ininya nggak diisi. Maaf ya, sekali lagi maaf beribu-ribu maaf ya yes. Gila banget guys, bukannya diberikan arahan yang baik, bocah SD ini malah Dalam video ini saya menyalahkan ketiga-tiganya. Si emas yang bikin video juga salah ya, ibu gurunya pun salah, muridnya pun di sini pun salah. Memang benar, kalau memang benar dia mengambil uang ya, tapi caranya nggak seperti ini ya. Saya pernah nangani ya kasus serupa ya. Saya sudah main medsos tapi nggak saya upload. Seharusnya ibu guru nggak usah upload di TikTok. Saya paham ada di pikiran kalian supaya membuat efek jerak atau membuat biar ada bukti ya. Tapi dengan masalah anak sekecil ini menurut saya nggak bagus ya. Kalau bisa masih diomongkan. Saya sudah pernah mengalami hal seperti ini. Momongan saya itu malah bahkan parah, saya katakan parah daripada si anak ini. Saya pastikan ya, saya datang ke sekolahnya. Saya tuh bukan orang tuanya, karena sudah dulu karena saya bertanggung jawab, karena dia saya asuh, saya momong ya, sampai orang tuanya ya mamanya sudah angkat tangan ya. Saya yang berusaha ke sekolahan untuk bernegosiasi sama si guru ya. Saya ada perjanjian khusus dengan ibu guru untuk memohon jangan sampai anak ini dikeluarkan ya. Saya ceritakan semua tentang keluarganya si anak yang saya asuh ya. Gini Bu, tolong Bu jangan dikeluarkan, kalau bisa kasih peringatan ya. Dari kemarin udah dari kelas 3 saya udah kasih peringatan Bu ya. Bahkan saya udah jengkel, sampai gurunya itu udah jengkel, udah hampir lepas tangan ya. Kelakuannya di sekolah juga kurang bagus, ini ditambah suka kayak gini ya.
Nah di situ saya ke sekolahan, Bu tolong deh Bu, ini yang terakhir ya. Saya katain Kak gini juga, apa sih ibu ini apanya, saya digituin. Saya bukan siapa-siapanya, karena saya bertanggung jawab karena anak ini saya yang mengasuh ya. Nah di situ ya udah Bu, oke kita saling bekerja sama untuk supaya si anak ini bisa tobat, bisa sadar ya. Kalau saya mau cuman membuat viral video-video saya bisa upload, tapi yang rugi siapa? Si anak ini nanti kedepannya akan kasihan ya. Kalau si anak ini nanti ke depan tidak sembuh juga akan dicap jelek, pasti akan stempel suka mensuri, itu akan dibawanya sampai gede. Kalau sudah sadar ya nggak masalah, tapi akan menghajar mental dia juga ke depannya. Oh masa kecilmu biar tahu nyuri toh, tahu nyolong toh. Nah itu akan melekat tentunya ya. Jangan hal-hal yang seperti berhubungan dengan anak kecil, kalau bisa masih dinego lah, kasih paham orang tuanya ya. Ibu guru ini saya percaya kok kalian pendidikannya lebih tinggi daripada saya. Tolong deh, harus bisa bandingkan hanya untuk viral, hanya untuk mengisi video-video Anda. Jangan yang seperti jangan di expose, kasihan ya. Kembali lagi, setelah saya alhamdulillah sudah sembuh. Ketika sudah tidak ikut saya ikut sama saya ini momongan saya ya. Saya pantau, kadang masih saya tanya, Mas masih suka kayak gitu enggak tante, nanti kalau kamu masih kayak seperti itu urusannya sama tante. Saya bilang seperti itu. Sekarang anaknya udah SMP ya. Setiap hari kadang aku juga eker-ekeran sama bapaknya kok ya. Saya memaklumi karena bapaknya lulusannya cukup cuman SD ya, ininya gede, ininya itu ya. Yang penting apa, anak-anak yang ada hubungan dengan saya ketika masih bisa saya rubah untuk menjadi yang lebih baik ya. Sekali lagi, dalam video ini ketiga-tiganya salah ya. Si Mas yang bukan bikin video, narasinya kenapa seperti itu ya, karena saya pastikan si Mas ini mungkin belum punya anak sekolah, jadi dia buat narasi seperti itu. Nah buat ibu guru, kenapa harus diekspos? Ini anak kecil, masa depannya nanti akan hancur ya. Buat adik Mas, adik seragam SD ya, saya ingatkan untuk beberapa tahun yang akan datang, ketika nanti kamu dihajar atau dihujat ketika dewasa ya, ada yang melihat video masa kecilmu seperti ini, kamu harus siap mental ya, harus kuat mentalnya, karena ya itulah masa lalu kamu ya. Mudah-mudahan kuat ke depannya dan bisa berubah. Kalau kalian dukung Nikita atau dukung lawan ya? Izin stit ya Mbak ya, bagi yang penasaran saya mensetit videonya Mbak ini tentang apa, lihat aja video utuhnya, saya sudah pahami kata-katanya ya. Itu menurut Anda ya nggak masalah. Saya di sini juga tidak ada di blok barat maupun blok timur ya, yaitu bloknya Nikita maupun bloknya Dr. RG. Oke, saya di sini ada di posisi netral ya. Kalau Nikita baru pertama kali jadi terpidana atau terdakwa, oke saya masih bisa maklumi ya, saya masih bisa maklum. Saya lihat track recordnya, flashbacknya masa lalu sudah begitu mengerikan. Ketika sudah tidak suka sama orang, dia buka aibnya ya. Masa iya ini mau dibawa ke arah skincare harus dibaik-baikin ya, nggak bisa. Emang faktanya sudah berbicara seperti itu. Ini contoh ya, maaf keluarga besar Bapak Abdul Latif ya, Dipo Latif ya, ketika menjalani kemesraan, percintaan, enak-enaknya
ya. Terus ketika pisah kayak apa ya, kupikir menikah sama orang yang lebih tua, pikirannya dewasa, ternyata masih kayak anak-anak. Ada kata-katanya seperti itu. Terus tua bangka dan itulah ya. Apakah kata-kata seperti ini layak untuk dikatakan, ya intinya seperti pahlawan lah ya. Tadinya tuh saya ngantuk loh lihat video ini, jadi wah, kembali lagi. Kalau Anda bilang ini teman-temannya sudah menegur, jangan nanti namamu akan hancur ya. Orang itu sendiri yang membuat hancur namanya sendiri dengan kelakuannya ya. Kalau dia bisa berpikir ya, perkataan dia tuh nggak hanya di kasus ini kok. Dia tuh sebenarnya sudah menyiapkan skenario, tinggal mengeksekusi ya. Karena dia tuh kadang keceplosan. Nanti tanggal di tahun 2025 saya akan ya, akhirnya ada yang berani, udah jengkel, gedek sama dia, akhirnya ya melawan. Ya itu dia ya. Nah, kalau dia memang benar-benar sayang sama ketiga anaknya, harusnya dia bisa berpikir 3 anak 3 bapak. Oh, saya punya anak ya yang butuh saya. Ketika saya melakukan tindakan-tindakan yang konyol, tindakan-tindakan yang bodoh, yang kena dampak siapa? Anak-anak saya. Harusnya bisa berpikir seperti itu kalau dia memang benar-benar sayang sama anaknya. Ya, ini anaknya masih kecil-kecil ya. Nih, contoh saya pribadi ya. Ini nanti kreak-kreaknya nggak paham, makanya pahami saya dulu, baru pahami isi konten saya. Nanti kadang ada yang bilang kayak gini, nggak nyambung mbak omonganmu. Nah itu otak kamu baru segini, wawasan kamu baru segini. Jadi untuk memahami konten-konten saya itu agak susah. Saya dulu udah pernah. Untuk memahami konten-konten saya butuh beberapa waktu, tahun yang akan datang. Ketika pola pikirnya, maaf bukannya menghina ya, kalau yang bisa nangkap cepet itu bisa cepet, nggak butuh tahun-tahunan untuk memahami konten-konten saya ya. Sekali lagi saya bukannya nyombong ya, saya kembali lagi ya. Kalau dia memang benar sayang sama anak-anaknya, harusnya bisa berpikir seperti itu. Oh nanti aku kalau melakukan hal tindakan bodoh, menyakiti orang, yang kena dampak siapa? Anak-anak. Nih saya pribadi aja, anak-anak saya sudah gede ya. Untuk berbuat yang gimana ya, menyakiti orang pun saya tuh sebetulnya agak takut. Tapi kalau sudah keterlaluan saya sekak juga ya. Tapi dalam batin saya, hati saya itu kasihan. Tapi yang harus kasih pelajaran juga itu saya. Karena saya pun udah menerima karma bapak saya ya. Cukup berat saya jalani, udah lewati tahu 20 tahun, bukan waktu yang singkat ya. 20 tahun aku keluar dan intinya kayak menanggung beban-beban ya, dikatakan dosa bapak saya masa lalu ya. 20 tahun saya baru bisa bangkit, baru bisa lepas dari itu semua ya. Itu harus tindakan, harus berpikir, oh anak saya nggak ada bapak-bapaknya, semua bapaknya meski hidup di dunia tapi nggak ada respon sama, ya udahlah saya nggak akan berbuat konyol-konyol lah. Yang penting saya didik anak-anak saya ke depannya ya. Meski keadaan saya seperti ini, yang penting anak-anak ke depan bisa kehidupannya lebih enak, lebih makmur daripada saya. Harus belajar menerima itu harusnya ya. Nama besarnya yang menghancurkan dia sendiri ya, harus tanggung resiko dan konsekuensinya. Saya tahu ini Anda kok Mas Bro ya membalas komennya dengan akun fake ya. Saya lihat Anda itu ya penampilan berkelas, tapi kenapa jadi terkontaminasi seperti itu ya, ikut-ikutan bilang atau berkata geng sirkus. Sayang dong dengan penampilan Anda ya. Kalau
kemarin aku udah bikin video ya, orang yang ahli sudah menjelaskan kalau si JPU ini sudah menerapkan sesuai SOP yang berlaku ya. Kemarin-kemarin Anda pribadi kalau mungkin ya, saya pastikan Anda dihujat sama si Lemon, saya pastikan 1.000.000% akan marah karena Anda belum pernah merasakan ada di posisi sebagai JPU ya, atau orang-orang yang sudah dihina sama si Lemon. Anda masih bisa berkata seperti itu ya. Ya mungkin Anda suatu saat Anda nanti dapat perlakuan yang sama seperti JPU ya, harap bisa seperti speak up seperti ini ya. Itu nggak gampang, nggak mudah loh. Apalagi saya melihatnya orang-orang JPU itu orang-orang yang nggak pernah menemui orang-orang yang sekonyol ini ya. Mungkin ini baru pertama kali atau first time bagi dia ya. Nah, kalau yang terakhir ini si JPU itu memakai HP gitu ya, kalau menurut saya nggak masalah karena sudah break masa dari persidangan ya. Di situ cuman mereka itu memakaikan baju itu, tapi kan intinya sudah break ya. Ya saya pastikan sekali lagi, jika Anda di posisi si JPU pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang JPU lakukan ya. Saya pastikan itu. Karena Anda bisa speak up seperti ini karena Anda belum pernah ada di posisi JPU ya. Kali lagi Mas Bro, penampilan Anda berkelas, elit ya, tapi kalau bisa jangan terkontaminasi ya. Kenapa harus ikut-ikut dengan mengatakan geng sirkus ya? Ayolah ya, kita ini sudah dewasa ini, masih ada nanti generasi-generasi muda yang harus kita kasih paham ya. Kenapa harus terkontaminasi ya hal-hal yang jelek. Oke Mas Bro. Rumah sakit jiwa biar mendapatkan surat. Ini si Mas membahas tentang ibunya Dokter Reza yang katanya membawa ibunya ke rumah sakit jiwa untuk bisa mendapatkan surat. Boleh jadi atau bisa mendapatkan legalitas kalau pernah dirawat di situ ya. Nih ya. Ini buat pendukung buat kreak-kreaknya Lemon ya. Masa lalu itu penting ya. Nih gue saya buka masa lalu gue ya, tepat di tahun 2010-11 ya, hampir 2 tahun saya nginep sama kontrol itu hampir 2 tahun ya. Emang di tahun itu ya nggak ada legalitas atau sertifikat atau piagam bahwa saya ini sudah lulus dari RSJ, nggak ada ya. Terakhir kali saya dengar itu cuman dari kata si dokter terakhir kontrol ya sudah Mbak Lili sudah sehat, tidak perlu kontrol lagi ya, dan jangan capek-capek. Nah seperti itu ya. Jadi kalau pihak keluarga Dokter Reza membawa ke RSJ untuk mendapatkan surat dokter, itu bukan berarti baru sekarang ke rumah sakit jiwa biar dapat surat dokter ya. Memang saya dulu nggak ada legalitasnya berupa sertifikat atau ijazah lah, nggak ada, atau coretan-coretan keras. Yang saya punya cuman ketika dulu saya kontrol itu melalui rumah sakit ini, terus diarahkan ke rumah sakit jiwa ya. Wes gak usah kaget, gak usah melongo serasa tak percaya toh, terus gak usah bertanya-tanya di otak kalian, masa sih Mbak Lilis ini pernah dirawat di RSJ ya. Itu ada yang pemikiran seperti itu, terus ada yang nggak percaya, saya pastikan ada. Terus ada yang bingung, muter ketika melihat video saya, ada yang seperti itu. Terus ada yang ya
antara percaya dan tidak, ada yang berpikiran seperti itu ya. Ya ini sedikit masa lalu saya ya. Udah paham ya? Bagi saya pribadi, masa lalu itu penting. Supaya apa? Untuk menjalani kehidupan ke depan ya, biar enak cara melangkahnya dan enak cari solusi ketika mendapat masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita takut sama pembuli, ya terbukti kan, NM tuh semakin berani. Pertama kali loh saya melihat wanita cantik menangis. Tuh kan, kalau menangis jadi jelek kan, malah tampak ke wajah aslinya. Perhatian bagi kreak-kreaknya Lemon. Orang seperti ini masih Anda dukung, masih Anda support. Cuman saya ada pertanyaan, otak kalian ada di mana? Ya, sekali lagi saya ulang, otak kalian ada di mana? Ya, sekali lagi one more again, otak kalian ada di mana? Dan coba deh bagi keluarga JPU, harap sabar dan kuat ya. Ini mungkin ujian terberat dari keluarga kalian ketika ada keluarga kalian yang diginikan ya. Ini baru berapa hari atau bulan ya, banyak yang sudah bertahun-tahun dikata-katain seperti itu ya. Harap sabar para keluarga JPU, tetap kuat dan semangat dalam menghadapi orang yang Ketemu lagi dengan saya Tris Haryanto. Lagi-lagi Nikita Mirzani meminta kepada majelis hakim untuk diputar rekaman dalam flash disknya. Dari awal sudah disampaikan bahwa nanti ada waktunya Nikita Mirzani sebagai terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ya. Jadi agenda sidang hari ini sudah jelas masih agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi pihak JPU gitu. Dan saya melihat terkesan sidang ini harus mengikuti apa yang menjadi kemauan terdakwa. Seharusnya penasihat hukumnya harus bisa memberikan edukasi kepada terdakwa bahwa nanti ada waktunya pihak kita atau pihak terdakwa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atau menghadirkan saksi-saksi untuk terdakwa yang meringankan. Jadi kayak tadi di awal persidangan bahwa terdakwa menyampaikan kondisinya kurang sehat. Berharap dapat abolisi seperti Bapak Tom Lembong dan dapat amnesti seperti Bapak Hasto Kristianto, kreaknya Lemon. Berharap seperti beliau berdua. Berat. Dilihat dari sikapnya saja sudah berat. Apalagi pendukungnya yang kreak selalu berteriak-teriak, tambah memberatkan si Lemon. Berat. Sebetulnya dalam persidangan itu banyak dispensasi bagi si Lemon. Ternyata tidak bisa membaca situasi, akhirnya akan memberatkan. Berat. Apalagi ya JPU selalu dihina, ya akan bisa memberatkan putusan akhir nanti di persidangan yang akan ditentukan oleh hakim. Tambah berat. Berharap dapat abolisi atau amnesti seperti beliau berdua. Lalu disuruh pakai rompi mano, pakai gelang mahal manut. Lah ini perempuan
wis wangel diatur ya. Kalau melihat sisi kalian dari mungkin kriminalisasi, ya berarti seperti Pak Hasto ya, dapat kemungkinan besar bisa dapat amnesti, atau praduga tak bersalah kemungkinan bisa seperti Bapak Tom Lembong dapat abolisi. Kalau dianya manut enak, lawang dianya aja seperti itu ya. Pak Prabowo aja mungkin geleng mungkin agak sedikit tersenyum mungkin nih. Kok bisa sih ada wanita seperti ini ya. Aduh. Nah terus ngetek Mindra gimana Mindra ya. Terus saya tuh ngopeni yang di Jakarta terus di kasus kali untuk sedikit mewaraskan kriak-kriaknya Lemon ya. Wah tapi wangel tenan. Sampai aku tidak bahas itu yang lagi rame pula ini di Jawa Tengah, di Pati khususnya tak selip ke di sini sisan ya. Pati bupatinya itu dari Gerindra juga, Bapak Sadewo siapa itu ya, menaikkan pajak sebesar 250%. Nah, di situ malah menantang, jangankan 50 orang pendemo, 550.000 pendemo pun saya akan hadapi. Ya wes akhirnya jangan sampai nanti kejadian masa mengamuk membakar bupati, kantor bupatinya ya, seperti ada yang sudah di luar kota itu masanya ngamuk, kantor bupatinya dibakar ya. Era sekarang istilah kayak orang masyarakat atau rakyat itu banyak yang mumet ya, mikir 4 huruf uang, arto, duit ya. Kuwi 4 huruf kuwi kok malah digawe secara kasar, ya malah tambah brutal. Peristiwa seperti biasa ya. Ini udah karakter sih ya. Nggak bisa ya. Untuk tertib patuh nggak bisa, apalagi di depan kreak-kreaknya ketika dikatakan lawan kezaliman, langsung dia kayak bereaksi ya. Kalau menurut saya ya, para JPU ini nasibnya lagi apes, sial. Kenapa saya bilang seperti ini? Nemui terdakwa yang seperti ini ya. Saya pastikan ini kayak lagi apes, sial ya, menghadapi terdakwa seperti ini ya. Habis ini saya mau putar 2 video yang Arab beneran ketika tradisi mau menikah, dan ke Arab-Araban yang sudah menikah. Dan lihat aja 2 video ini, mulai berpikir. Ini guys yang mau tunangan guys, perawan Arab. Dia bawa kopi biasanya guys, kopinya itu pahit asin. Kalau si cowok itu mau meminum guys, berarti dia mau guys. Nggak apa-apa, waktu mau tunangan, mau dijodohkan nggak apa-apa, dia nggak pakai hijab guys. Karena wajib melihat, si cowok melihat perempuan, yang perempuan melihat si cowok. Nah, ini tandanya mau kalau kasih bunga kayak gitu guys, nampannya dikasih bunga. Mau dia, sudah mau laki-laki itu. Terus, kalau sudah minum kayak gini, berarti sudah siap menikah dia. Dan sisa kopi yang pahit dan asin itu guys dikasih ke perempuan. Kalau dia mau meminumnya, berarti dia setuju dinikahin guys.
buat semua orang-orang yang pernah jahat sama gue, ya. Ingat, gue itu balas dendamnya bisa pakai tangan gue sendiri atau pakai tangan orang lain. Nah, satu-satu udah kena kan? Ini dia nama-namanya. Oke, nama yang pertama itu adalah geng Pispot. Itu ada tete mangkok, hidung gorong-gorong, anak cikungunya yang garis matanya ini bikinannya gagal. Itu si tete mangkok udah jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan dan akan segera dilimpahkan tersangka berserta barang buktinya ke kejaksaan. Mudah-mudahan lo sampai mampus di situ tete mangkok. Itu yang pertama ya, emosi biasa. Udah tahu kan sifat gue. Yang kedua, hidung gorong-gorong, ya. Ini laki lu udah panggilan kedua. Kenapa lu nggak hadirin itu laki lo? Hah? Jangan sampai gue colok ya bolongan hidung lo. Gemes. Hai Nepos, kenapa nggak datang Anda? Takut ya, takut ya. Ini ya, kalau orang otaknya ada di sebatas ini, nggak naik ke atas. Jadi pemikirannya seperti ini. Narasi yang klasik ya, kata-kata yang klasik. Kenapa nggak datang? Takut ya. Pakai otak. Terus pihak Mbak VS, Dr. Reza ke persidangan mau ngapain? Buang-buang waktu ya, buang-buang tenaga ya. Kesana mau support siapa? Wong yang jadi saksi saja Doktif ya, suruh ngeliatin Doktif secara real dan nyata. Saya pastikan dijamin ogah. Ini nanti yang satu yang lagi tantang-tantangan, nanti narasinya sama. Mana takut ya, minder ya, aduh ya. Kalau nggak ada yang berkepentingan, kenapa harus datang ya? Buang-buang waktu ya. Sampai di sini paham? Aduh. Oke, Mbak Sansabila ini lagi rame lagi ya, ketika dia bersumpah berkata, nggak mendoakan sih menurut saya ya, berkata supaya si Nikita ini membusuk di penjara ya, karena mungkin si Mbak Sansa ini sudah ada di titik dimana sudah tidak bisa memaafkan dari segala sudut, atau istilah Jawanya itu butang, wes nggak bisa terima maaf sedikit pun, karena mungkin sampai bapaknya itu pindah alam dan kejadian-kejadian itu masih dilihat sama Mbak Sansa. Maksudnya Nikita itu masih menghina orang sana sini ya. Kalau menurut saya ya, buat kalian yang tidak pernah ada di posisi Mbak Sansa pasti akan bilang ya akan kehilangan hati nurani, mengkampanyekan blablabla ya. Stop, saya bilang stop ya. Ingat, tidak semua orang itu bisa diterima dibully ya, nggak semua orang bisa terima di fitnah ya, karena kita manusia biasa. Ada yang ya cuman diam karena tidak bisa melawan, atau hanya diam menyaksikan kehancuran orang yang sudah melukai ya. Kalau menurut saya ya, saya juga nggak membenarkan ya, mungkin ada perkataan Mbak Sansa yang seperti itu ya. Jadi itu saya katakan tidak ada lagi lubang pintu maaf. Karena apa? Sampai orang tuanya itu sudah pindah alam ya. Orang tua mana ya ketika masih hidup seperti ini melihat anaknya difitnah, dihajar sama Nikita? Tentu nggak ada, pasti ada yang nggak terima ya. Nah dari situlah si Mbak Sansa saya melihatnya merasa ya batinnya tersiksa, gedek melihat Nikita. Iya, karena apa? Dia masih membuli orang-orang lain ya, sampai akhirnya bapaknya meninggal ya. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa nyesek, rasa benci yang ada di dada Mbak Sansa mungkin sudah terlalu parah bagi dia untuk tidak bisa memaafkan Nikita ya. Jadi tolong
yang mensetit ya, atau membuat video-video tentang Mbak Sansabila dengan kata-katanya seperti ini, tolong stop, hentikan ya. Karena Anda belum pernah ada di posisi Mbak Sansabila sampai bapaknya pindah alam. Saya pribadi tidak kenal Mbak Sansabila, saya hanya mengikuti Mbak Sansa karena pengetahuannya tentang hukum saya acungi jempol ya. Sekali lagi, stop, hentikan, karena kalian belum pernah ada di posisi Mbak Sansa. Jadi kalian hanya bisa mengolah kata-kata Mbak Sansa dari ini ya, tapi tidak seperti yang dirasakan Mbak Sansa. Oke? Bang, terkait persidangan masih berjalan, tiba-tiba meminta penangguhan penahanan itu mungkin seperti apa, Bang? Bisa aja minta penangguhan penahanan, tapi biasanya kalau perkara sudah berjalan susah ditangguhkan. Kan udah berapa kali diadakan penangguhan penahanan dari kepolisian, pasti jaksa, pasti majelis hakim kan diajukan penahanan kan, tapi kan tidak dapat kornya. Karena memang pakalnya begitu, apalagi kasus-kasus yang ancaman hukumannya 6 tahun ke atas, nggak ada tuh penangguhan penahanan. Gitu, berisiko. Oke, ada sebenarnya ada sesuatu yang mencederai juga di sebuah pengadilan di mana Diki itu sempat bersitegang dengan JPU jaksa yang mau memakaikan baju. Secara SOP sudah benarkah jaksa melakukan itu, Bang? Yang kedua apa? Ini masuk dalam contempt of court gak sih, Bang? Begini, Nikita Mirzani sekarang ini kan sebagai tahanan di bawah kekuasaan jaksa, bukan di bawah kekuasaan penyidik polisi, bukan di bawah kekuasaan majelis hakim. Jadi yang berwenang menangani Nikita Mirzani adalah jaksa sebagai pihak yang punya kuasa menahan, menjaga, melindungi Nikita Mirzani, kemudian menahan juga. Jadi seorang Nikita Mirzani berada di bawah aturan-aturan protokoler kejaksaan dalam melakukan upaya-upaya penahanan seseorang. Dia harus patuh. Kalau dia memberontak, itu tadi dia cacat dalam kelakuan lagi. Tinggal laku di persidangan juga dicatat. Begitu. Siapapun yang menjadi tersangka terdakwa di persidangan, kita tahu ketika jaksa minta pakai baju orange dipakaikan, ketika jaksa minta diborgol diborgolkan. Tapi kalau dia memberontak, itu sudah namanya suatu perbuatan melawan. Contempt of court tidak, tapi perlawanan terhadap kewenangan kejaksaan. Ini nanti konditnya diukur dalam persidangan berikutnya, dalam sesi putusan di mana hal-hal yang memberatkan apa, hal-hal yang meringankan apa, itu dalam tuntutan jaksa ada nanti, begitu, sebagai catatan.